Tino, namun biasa dipanggil dengan nama panggilan Ebang. Karena mukanya tidak mendekati ke barat-baratan, jadi cukup dipanggil Ebang saja. Baik, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh moderator bahwa tanya pada kesempatan malam ini saya ingin sharing mengenai jembatan yang sudah pernah kami desain maupun sudah kami laksanakan, yaitu desain and build jembatan dengan struktur baja bergelombang dengan mortar busa. Bisa dibilang ini sebagai pilot project. Jadi Antapani ini merupakan jembatan pertama yang dibangun di Indonesia menggunakan struktur baja bergelombang dengan mortar busa. Struktur baja bergelombang itu tidak aneh, bahkan sudah lama diaplikasikan di Indonesia. Cuman di Indonesia umumnya baru bisa dilaksanakan sampai 9 meter hanya untuk kelas jalan kelas A untuk lebar 9 meter. Nah, yang Antapani ini dikatakan pilot project, kenapa? Karena menggunakan struktur baja bergelombang atau corrugated steel dengan bentangan di atas 9 meter. Yang mana ini hibah dari Korea. Jadi di Korea ini dia sudah bisa membuat struktur baja bergelombang dengan bentangan sampai maksimum 34 meter. Nah, setelah dibuatnya overpass Pelangi Antapani ini, di Indonesia juga Bukaka sudah bisa membuat struktur baja bergelombang sampai dengan 24 meter. Untuk lebih dari 24 meter itu lagi dikembangkan. Kami juga kemarin baru menyelesaikan pekerjaan jembatan flyover Mulang di Tangerang. Itu lebih besar lagi bentangannya dibandingkan dengan Antapani dan lebarnya pun lebih panjang. Dan nanti saya akan membahas mengenai konsep jembatan dengan baja bergelombang dengan mortar busa. Kemudian nanti kita akan masuk ke sesi perencanaan. Kemudian kita akan masuk ke sesi uji beban. Jadi sebelum jembatan itu digunakan untuk publik, jembatan itu diuji coba dulu keamanannya. Nah, setelah dipastikan keamanannya baru dibuka. Kemudian nanti kita akan masuk ke sesi pelaksanaan. Jadi nanti kita akan bahas 4 sesi. Kita sifatnya diskusi saja, jadi saya akan mengajak untuk berinteraksi, jadi tidak akan terlalu banyak saya menjelaskan. Saya masuk ke konsep, saya kenalkan sedikit apa saja struktur baja bergelombang yang ada di flyover Antapani itu. Jadi kalau kita kembali ke ini gambar dari perspektifnya. Kalau kita lihat di sini, ini ada struktur baja bergelombang, side span, dan ini ada main span, ini side span. Side span ini bentangannya 22 meter. Kemudian operate-nya sampai dia at grade itu menggunakan murni mortar busa. Mortar busa dari paling tertinggi 8 meter sampai dia at grade. Nah, ini kurang lebih tampilan permodelannya. Jadi di sini ada corrugated steel atau struktur baja bergelombang dengan bentangan ini 12 meter untuk mengakomodir U-turn. Kemudian ini ada struktur baja bergelombang dengan bentang 22 meter sebagai main span-nya. Ini yang digunakan untuk membuat lalu lintas menjadi tidak sebidang antara Jalan Ibrahim Aji, ruas Jalan Ibrahim Aji dengan Jalan Jakarta. Kemudian di sini umumnya struktur baja bergelombang itu dengan tanah, makanya ini disebut pilot project karena ini menggunakan timbunan ringan.
Timbunan ringan ini memiliki kuat tekan sebesar 0,8 MPa atau 800 kPa dengan berat yang cukup ringan karena beratnya lebih kecil daripada air. Jadi kalau ini disimpan di air ini akan mengambang. Kemudian di atas timbunan ringan ini ada namanya perkerasan, karena timbunan ringan itu ada dua, ada yang berfungsi sebagai pondasi, ada yang berfungsi sebagai lapisan perkerasan atau lapis atas, sehingga dari timbunan ringan itu bisa langsung menggunakan aspal dan langsung bisa dilalui lalu lintas. Nah, untuk yang Flyover Antapani ini pada waktu itu masih dalam tahap pengujian oleh Pusjatan sehingga belum digunakan untuk di proyek Flyover Antapani. Nah, kemudian di sini nanti ada dilatasi ke operate. Kenapa? Karena yang di operate di sini dia tidak ditumpu di atas fondasi, sedangkan yang struktur utamanya ditumpu di atas fondasi. Nah, untuk menghindari adanya perbedaan penurunan karena yang satu ditumpu di atas fondasi, kemudian yang sebelahnya tidak ditumpu fondasi, takut ada perbedaan penurunan, maka di sini kita lakukan dilatasi. Kemudian struktur baja bergelombang ini juga disimpan di atas file cap. Kemudian di bawahnya ada pondasi tiang pancang CSP diameter 400 sebanyak 2x7 untuk yang side span, sedangkan untuk yang di main span 4x7. Nah, ini kurang lebih penampakannya Flyover Antapani, barangkali belum pernah ada yang ke Antapani. Nah, ini yang corrugated atau struktur baja bergelombang yang 22 meter, nah ini yang 12 meter. Kemudian ini si flyover itu dia dibungkus dengan mozaik atau ornamen dari keramik, karena pada waktu itu ini dilakukan 2 kontrak. Jadi untuk strukturnya itu dari Kementerian PUPR melalui Pusjatan, sedangkan ornamennya menggunakan dana APBD. Pada waktu itu Ridwan Kamil berpikir, pada umumnya jembatan itu bentuknya kaku dan bisa dibilang cukup mengerikan. Nah, dia berpikir bagaimana kalau jembatan itu dia bungkus dengan sesuatu yang ngejreng. Dan ini didesain oleh seniman dari ITB namanya Pak John Martono. Dia membuat mozaik ini dari keramik. Jadi keramik ini dia remukkan, dia pecahkan, kemudian dia tempel-tempel dengan pola abstrak yang saya sendiri juga kurang tahu itu temanya seperti apa. Nah, ini penampakannya bagaimana Flyover Antapani. Jadi ini untuk yang dari Ibrahim Aji. Nah, ini yang di Antapani. Nah, sebetulnya ini juga harus dilanjutkan dengan pembangunan flyover di Jalan Jakarta, yang mana tahun ini mungkin akan segera dimulai lagi tahap 2 untuk flyover Supratman dan flyover Laswi. Karena dengan lalu lintas di sini lancar, dia akan memindahkan kemacetan di Supratman. Ya, ini penampakan yang lainnya dari flyover Pelangi Antapani. Nah, ini yang disebut dengan struktur baja bergelombang atau corrugated steel. Ini contoh di lapangan ketika erection corrugated steel. Ini contoh-contohnya di lapangan seperti apa itu corrugated steel. Kemudian, nah ini yang baru kita selesaikan kemarin awal Mei
awal Mei kita baru menyelesaikan ini yang di Tangerang, flyover Pamulang. Nah ini yang Pamulang dia lebih besar, ini 26 meter, kemudian ini 24 meter. Dengan lebar ini 2 kali dari Antapani, ini 20 meter. Dia untuk mengakomodir 2 lajur 2 arah, 4 lajur 2 arah. Kalau yang Antapani itu 2 lajur 2 arah. Nah ini corrugated, dan ini timbunan ringannya. Ini timbunan ringan persis sama dengan yang Antapani, cuman ini beda lebar dan beda bentangan. Nah, ini proses di mana pada waktu pelaksanaan timbunan ringan, ini saya ambil foto ketika pelaksanaan saya untuk pelebaran di tol Kemayoran. Jadi tol di Kemayoran ini melebarkan tol, existingnya menggunakan pile slab, tanahnya karena lunak, tidak ada lahan untuk memancang dan lain-lain, sehingga mereka menggunakan struktur pelebarannya menggunakan timbunan ringan, seperti yang digunakan untuk off-grid corrugated steel yang di Antapani dan di Pamulang. Jadi mortar pom ini dia terbuat dari pasir, semen, air, dan pom. Dengan job mix semen kontennya itu 250 sampai dengan 300 kg. Kemudian water semen rasionya digunakan 0,5. Kemudian sisanya itu menggunakan pom. Sehingga beratnya menjadi ringan. Itu aktual di lapangan berat timbunan ringan itu antara 700 sampai 850 kg per meter kubik. Masih kecil dibandingkan dengan berat inside. Nah ini timbunan ringan itu ketika di lapangan diaplikasikan, itu umur 1 hari dia harus mencapai target watt tekan atau UCS-nya itu 200 kPa. Jadi ini pembuatan tim ring itu dilakukan secara bertahap. Timbunan ringan ini di lapangan baru bisa digunakan antara sekali pengecoran itu antara 60 sampai 1 meter. Jadi belum bisa dibuat lebih dari 10 meter karena takutnya terjadi segregasi, atau ketika terlalu tinggi, pasir dengan semennya akan turun ke bawah, pomnya akan naik ke atas, jadi tidak bagus. Jadi dengan job mix yang sudah dipakai umumnya digunakan untuk hanya ketebalan 60 sampai dengan 1 meter. Nah, ini contoh yang di Kemayoran, timbunan ringan untuk pelebaran pom. Nah ini sedikit ada video mengenai flyover Antapani sebelum kita bicara ke sesi perencanaan dan uji beban dan ke pelaksanaan. Kita lihat dulu videonya supaya nanti terbayang. Sampai dengan 20 meter. 30 meter, ini ketinggian off-grid, ini di sini kurang lebih 8 meter. Total flyover itu kurang lebih antara 400 sampai 500-an lah dari dia ujung off-grid ke ujung off-grid.
ini yang baru kita selesaikan kemarin, yang FO Pamulang di Tangerang. Sebelum kita masuk ke sesi perencanaan, saya ingin mengajak berdiskusi kenapa sih kira-kira struktur ini cocok diaplikasikan di perkotaan. Kemudian juga kenapa harus menggunakan timbunan ringan, tidak menggunakan tanah. Barangkali ada yang bisa mengomentari. Saya mau izin videonya saya tutup karena saya mau sambil merokok. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalau pakai tanah harus pakai DPT, Pak. Oke, terus kira-kira? Mungkin kalau pakai beton ringan dia lebih ringan, pakai foam mortar ini dia lebih ringan, Pak. Jadi efek terhadap gempanya lebih kecil gitu, Pak. Dibanding dengan beton biasa atau dengan tanah. Oke, jadi pertimbangannya kemarin menggunakan timbunan ringan itu, pertama ini ingin dikerjakan dengan cepat. Itu satu. Yang kedua, karena ini dikerjakan di tengah kota dan traffic padat, kalau menggunakan tanah itu akan lama dengan proses pemadatan, karena proses pemadatan dan istilahnya kalau dikerjakannya tidak bisa api kresik, gitu. Tidak bisa api kresik, sehingga kemarin digunakanlah dengan mortar busa, karena Pusjatan sebelumnya sering menggunakan mortar busa untuk oplik jembatan. Jadi sebetulnya mortar busa ini dulu digunakan untuk mengantisipasi daerah-daerah jalan atau oplik yang bermasalah dengan tanah dasar yang jelek. Nah, dengan tanah dasar yang jelek ini salah satunya untuk mengurangi tekanan dari tanah timbunan supaya tidak terjadi penurunan yang besar, itu menggunakan material yang ringan. Nah, salah satunya itu kenapa yang membuat timbunan ringan diaplikasikan di sini. Kemudian ini ada pemilihan pondasi pun. Kita langsung masuk aja ke PowerPoint untuk sesi perencanaannya. Di sini nanti akan tersampaikan mengenai beberapa hal pertimbangan kenapa dipilih pondasinya juga menggunakan tidak dengan dipukul, tapi ini dengan dicek. Oke, ini konsep secara manajemen trafficnya, saya lewat saja. Jadi intinya memang ini untuk membuat simpang tidak sebidang antara Jalan Ibrahim Aji dengan Jalan Jakarta. Ya, kalau dari sisi geoteknik, ini sepintas saja bahwa di Antapani itu sangat banyak sekali utilitas. Bahkan sempat kejadian itu jalan yang satu sisi frontage yang dari Jalan Jakarta mau ke Antapani itu ditutup karena pernah menusuk pipa PDAM. Jadi memang sangat penting untuk melakukan scanning utilitas di bawah tanah. Sehingga ketika penyelidikan tanah maupun ketika pelaksanaan pemancangan tidak mengganggu atau sampai menusuk utilitas-utilitas seperti PDAM, dan juga untuk memberi waktu untuk pemindahan utilitas. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan tanah, dilakukan uji lab, dan di uji lab dilakukan analisis untuk menentukan pemilihan tipe fondasi.
Nah, tipe pondasi nanti kita bahas itu menggunakan tiang pancang, menggunakan jacking pile. Kemudian setelah pemilihan tipe pondasi, masuk ke perhitungan daya dukung aksial pondasi, yang mana harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, seperti misalkan daya dukung aksial itu dengan safety faktor 2,5, untuk kondisi servis dan kondisi gempa itu 1,67. Kemudian stabilitas timbunan ringan itu juga dipertimbangkan mengenai stabilitas timbunan ringan yang di sisi off-grid. Kemudian dilakukan PDA. Jadi semua perhitungan geoteknik pada umumnya itu pendekatan, yang menentukan itu nanti hasil PDA. Nanti saya ceritakan juga di kerjaan ini tuh sempat ada masalah. Ini kebetulan ada yang baru masuk, Pak Im, yang baju hijau itu kebetulan project manager flyover Pelangi Antapani. Selamat malam, Pak Im. Sampai Bang. Nah, ini proses pada waktu itu scanning untuk melihat apa saja yang ada di bawah permukaan. Ini perlu diinformasikan, walaupun di lapangan itu dilakukan scanning, tetap aja kita ada yang menusuk pipa PDAM air kotor diameter 1 meter di kedalaman -6 meter. Dengan diameter 1 meter itu pernah kita nusuk, itu sampai kita memperbaiki itu perlu waktu 1 tahun karena debitnya yang cukup besar. Oke, ini kemudian mengenai data tanah. Jadi data tanah kalau kita lihat ini SPT keras itu sudah dijumpai di kedalaman 8 meteran. Kedalaman 8 meter. Nah, kemudian di kedalaman 12 meter dia ada turun lagi. Nah, pada waktu itu kita memutuskan pondasi itu sampai kedalaman 8 meter karena masih ada tanah yang cukup tebal, masih memungkinkan untuk mentransfer beban. Nah, ini pondasi kita menggunakan jacking pile. Kenapa kita menggunakan jacking pile? Karena kita berada di perkotaan, banyak bangunan, dan juga lalu lintas tidak kita tutup. Jadi untuk menghindari getaran dan masalah dengan kebisingan, waktu itu digunakan pondasi dengan sistem jacking pile. Nah, ini untuk pondasi. Jadi setelah ditentukan daya dukung aksial tunggalnya berapa, dilanjutkan dengan konfigurasinya seperti apa. Tadi untuk side span itu 2x7, sedangkan untuk main span 4x7 untuk dengan kedalaman pondasi 8 meter dengan daya dukung aksial 470 kN dengan safety factor 1,2. Kemudian stabilitas timbunan ringan juga kita cek. Untuk statik, uplift, guling, dan konsolidasi ini juga harus dicek. Apalagi kalau timbunan ringan itu pernah kita aplikasikan di Ciselang, itu dia ada muka air banjirnya yang cukup besar. Karena takut terjadi uplift, itu kita harus memikirkan timbunan ringan itu jangan sampai terangkat oleh air. Nah, untuk yang di Antapani pun, walaupun ini tinggi, kita tetap lakukan kemungkinan untuk terjadi uplift. Kemudian untuk guling juga ini harus dicek stabilitasnya, terutama antara rasio tinggi dengan lebar. Karena kalau terlalu tinggi, lebarnya tidak cukup lebar, itu bisa terguling ketika ada pergerakan tanah. Kemudian safety factor yang digunakan tentunya sesuai dengan yang sudah diatur di dalam peraturan kita. Nah, ini
melakukan PDA. Di lapangan itu ada sempat yang tidak masuk PDA itu 2 titik, jadi ketika di PDA dia turun cukup dalam, sehingga dipastikan itu daya dukungnya tidak memenuhi, sehingga kita harus melakukan penambahan fondasi untuk mengganti yang tidak bekerja dengan baik. Namun sayangnya itu alatnya istilahnya sudah tidak ada di lapangan, sehingga untuk yang mengcover yang tidak masuk itu kita harus sampai menggunakan bore pile, mendatangkan lagi alat, kemudian dengan jacking pile ini alatnya tidak bisa bermanuver dengan bebas seperti alat panjang menggunakan track. Ini masuk ke permodelan struktur. Jadi analisa struktur pelaporan antapani dilakukan dengan melakukan pendekatan permodelan 3 dimensi, serta permodelan dilakukan secara integrasi dengan struktur bawah. Jadi deck slab, di sini ada deck slab setebal 27 cm, itu saya modelkan sebagai plane stress. Kemudian ada timbunan ringan dimodelkan sebagai solid element. Ini ada yang abu-abu, ini timbunan ringan. Kemudian ada corrugated steel, ini yang merah. Itu saya modelkan sebagai plane stress. Kemudian di sini ada pile cap, saya modelkan sebagai solid element. Kemudian ada tiang pancang dimodelkan sebagai land element compression only. Kemudian ground anchor dimodelkan sebagai land element tension only. Jadi di sini nanti ada ada ground anchor. Nanti saya jelaskan kenapa di struktur failover Antapani ini kita menggunakan ground anchor. Kemudian untuk interaksi tanah dengan tiang pancang dimodelkan sebagai spring. Jadi di sini ada spring-springnya untuk menunjukkan adanya interaksi fondasi dengan tanah. Kemudian beban parapet, lapisan perkerasan, dan beban lalu lintas UDLK diaplikasikan melalui deck slab. Jadi diaplikasikan melalui elemen sel si slab. Jadi load pad-nya beban lalu lintas dan beban gravitasi lainnya untuk layan itu ditransfer seluruhnya ke slab, dari slab nanti ditransfer ke timbunan ringan, dari timbunan ringan ditransfer ke corrugated steel, dari corrugated steel nanti akan meneruskan beban tersebut ke tanah melalui fondasi. Kemudian juga ada di sini permodelan lokal, kita memodelkan deck slab dengan barrier. Jadi ini ada suatu kondisi di mana si barrier itu ketika itu ditumbuk oleh kendaraan, dia akan tidak mempunyai tahanan yang cukup bila mana tidak ada yang menahan. Jadi si slab ini juga berfungsi sekaligus sebagai untuk menahan si barrier. Nah, ini mutu-mutu material yang digunakan untuk pelaporan Antapani. Fondasi tiang pancang ini standar. Kita gunakan precast. Kemudian ini ada ground anchor. Ini seperti properti strand dengan kuat tarik 1860 MPa. Kemudian untuk deck slab kita gunakan K350 atau FCPM 29. Kemudian timbunan ringan itu K800 kPa. Ini K-nya mungkin di bawah 1. Kemudian corrugated steel ini menggunakan mutu baja tinggi dengan FU 490 MPa. Atau ini setara dengan SM 490Y. Nah, ini simulasi pembebanan untuk beban lalu lintas dan beban permanen lainnya seperti aspal dan parapet. Nah, untuk beban lalu lintas kita buat
beberapa konfigurasi. Intinya untuk memberikan efek yang maksimum baik terhadap fondasi maupun struktur yang lainnya. Jadi ini kita tempatkan sedemikian rupa untuk memberikan efek yang maksimum ke. Nah, ini gaya aksial tiang pancang pada waktu kondisi servis. Ini pada waktu kondisi gempa. Nah, ini ground anchor. Kenapa digunakan ground anchor? Jadi ketika ada gempa ke arah memanjang itu relatif gempanya kecil karena strukturnya kaku ke arah memanjang. Tapi ketika berbicara gempa ke arah melintang, ini akan terjadi tekan tarik, sedangkan si gempa itu bisa bekerja bolak-balik, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari barat ke timur, bisa dari timur ke barat. Nah, makanya di daerah-daerah yang paling luar untuk samping-samping jembatan ini kita gunakan ground anchor. Jadi ketika ada gempa ke arah barat, ini akan mengalami terjadinya tarik. Karena dengan fondasi tadi 8 meter, itu kapasitas pull out-nya tidak mencukupi sehingga menggunakan ground anchor. Konsep jembatan. Jadi saya buat untuk konsep jembatan ini membuat 3 asumsi karena struktur ini perilakunya agak cukup susah ditebak. Maksudnya susah ditebak begini, struktur si corrugated steel ini dengan diberikan timbunan ringan menjadi seperti komposit, dia menjadi struktur yang sangat kaku. Nah, ketika terjadi gempa, bisa saja si struktur itu akan berperilaku seperti rigid motion, akan mengikuti pergerakan tanah. Maka untuk itu saya asumsikan dia untuk mengakomodir asumsi itu digunakan asumsi tumpuan spring. Tapi bisa jadi untuk kondisi misalkan tidak menutup kemungkinan si tanah, si fondasi itu yang connect dengan struktur dia menjepit, kemudian struktur atas dengan bawah terjadi perbedaan. Nah, ini untuk permodelan kita gunakan secara integrasi sehingga kita memiliki 3 data bagaimana perilaku struktur ketika diberikan getaran. Jadi ketika kondisi jepit ini 0,096 detik, kemudian ini spring dengan dimodelkan spring itu 0,792 detik untuk mode pertamanya. Kemudian model terintegrasi itu di 0,380 detik. Nah, periode alami struktur ini menunjukkan kefleksibelan struktur. Jadi kalau kita menggunakan model yang terintegrasi, dia periodenya cukup panjang dibandingkan dengan yang yang jepit. Karena yang jepit ini dianggap dia kaku, padahal ketika terjadi gempa bisa jadi si struktur itu akan mengikuti pergerakan tanah. Jadi untuk yang jepit ini mungkin rasanya tidak memungkinkan. Nah, sehingga kita mempunyai 3 data ini. Nah, nanti ini akan menentukan adalah ketika diuji dinamik. Jadi ketika menghitung fondasi itu kita membuat 3 simulasi ini sehingga nanti desain menggunakan yang konservatif. Oke, itu mengenai perencanaan yang saya lakukan untuk struktur baja bergelombang dengan mortar busa untuk flyover Pelangi Antapani. Nah, sebelum kita masuk ke sesi uji beban dan pelaksanaan, mungkin ada yang mau bertanya atau ada diskusi
Saya persilakan. Bagaimana? Malam Pak Ebang. Kita mau lanjut atau tidak? Malam. Pak, saya Iga Pak. Ya Pak Iga. Ya, Pak Ebang, saya mau nanya nih. Kalau tadi itu sebetulnya pemodelannya pakai software apa ya Pak ya? Saya menggunakan Midas Sipil, Pak. Oh, Midas Sipil ya? Hmm. Midas Sipil. Nah, terus saya juga, tadi saya sempat ada yang tertarik sih mengenai timbunan ringan ya. Ya Pak. Itu berarti kan timbunan ringan itu kan berarti dari yang corrugated steel-nya itu kan langsung ketemu sama timbunan ringan. Betul, Pak. Nah, itu desain sambungan yang buat friksinya gimana ya, Pak ya? Pakai stud gitu atau modelnya kayak apa? Oke. Saya mungkin harus memperlihatkan ini. Jadi, dulu sempat ada pembahasan mengenai bagaimana aksi komposit antara timbunan ringan dengan si corrugated steel. Nah, dalam desain yang Antapani ini, karena ini kita desain and build, jadi perencanaan itu kita sendiri yang membuat. Jadi konsepnya adalah saya buat kayak gini. Jadi kalau Bapak lihat ini ada corrugated steel pelengkap ini. Kemudian di sini saya buat ini ada wall beton, Pak. Ada wall beton setebal kurang lebih 20 cm. Yang ujung-ujung saya lebih tebal lagi. Jadi seolah-olah timbunan ringan itu saya tidak pertimbangkan kekuatannya sebagai komposit. Karena ketika corrugated ini sudah mengering dengan bentuknya pelengkung, itu dia memiliki kekakuan tersendiri. Nah, kenapa saya mempertimbangkan dibuat seperti ini? Kalau Bapak lihat, Pak Iga lihat di sini, karena ini dulu pilot project, ini struktur si timbunan ringan ini kekuatannya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan saya pukul pakai palu, ini bisa pecah. Oh. Nah, karena kekhawatiran itu, dan ini desain and build, kita nggak mau beresiko, saya buat konstruksi seperti ini. Jadi saya tidak peduli timbunan ringan itu mau hancur, atau dia berkontribusi atau tidak, yang penting dia tidak akan lari kemana-mana. Selama si timbunan ringan itu mau hancur, itu karena kita jaga, tidak kemana-mana, tidak akan ada masalah. Seperti contohnya kita kasih tanah. Tanah itu selama dia tidak kemana-mana, tidak akan khawatir saya terhadap keamanan strukturnya. Nah, namun untuk di proyek-proyek yang lain kayak di Pamulang, orang sudah lagi tidak menggunakan proteksi seperti ini. Dia cukup menggunakan menggunakan proteksi berupa finishing plester. Plester yang cukup tebal, biasanya dia pakai plester antara 5 cm sampai 10 cm lah. Jadi begitu Pega untuk kondisi yang flyover Antapani, saya buat seperti ini karena melihat kekuatannya yang tidak terlalu bisa diandalkan. Tapi ada tapinya di tempat-tempat yang lain, karena setelah dari Antapani itu banyak diaplikasikan di Jawa Timur, karena saya dulu sempat diminta bantu Kujatan itu membuat basic design yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ada. Di Jawa Tengah itu ada sampai 5 jembatan yang crossing dengan kereta api. Pada waktu itu Pak Menteri minta semua menggunakan corrugated steel dengan timbunan ringan. Nah, kalau kita lihat ke modelnya lagi. Sebetulnya dengan dimodelkan 3 dimensi seperti ini menggunakan solid, ketika diberi beban, kita bisa lihat tegangan yang terjadi di si timbunan ringan itu. Nah, selama timbunan ringan itu tegangan
kompresinya tidak melebihi 800 kPa, seharusnya tidak masalah. Nah, contoh yang lain gini Pak, kalau Pak Iga bisa lihat ini ada yang biru ini Pak ya, terlihat nggak Pak? Ada yang warna hijau. Ya, lihat Pak, itu Pak. Yang di bawah itu, yang di kecil-kecil itu toh. Yang hijau ini nih. Ini kan seharusnya semua diisi timbunan ringan Pak, yang warna abu. Ya, tapi Di itu sini kenapa ya Pak ya? Nah, Diisi 29 MPa ya? Nah, itu karena gini, kita tahu kalau struktur pelengkung, ketika dia diberi beban vertikal, dia akan ada tendangan ke sini. Nah, ini akan menendang ke luar, sedangkan yang side span pun akan menendang ke arah yang berlawanan. Ini akan terjadi kompresi yang besar. Oh, Nah, di berarti kompresi yang besar tegangan. ini, saya nggak berani menggunakan timbunan ringan yang hanya 800 kPa. Bahkan di menghilangkan pensil gimana. Bahkan di ASTO itu ada mengenai manual pelaksanaan corrugated steel. Dia juga menyampaikan bahwa ketika struktur itu sangat dekat, kemudian tidak mengikuti standar pabrikan, ini harus diisi dengan grouting. Nah, kalau secara mekanikanya, ini pasti akan ada gaya lateral dari struktur bentang tengah maupun bentang samping. Nah, di sini pasti akan terjadi konsentrasi tegangan yang besar. Maka untuk itu saya gunakan dia tidak menggunakan timbunan ringan. Jadi seharusnya Tapi, ya gimana? apa cuman mes konkret doang atau dengan adanya tulangan juga itu Pak ya Bang? Yang tambahan kecil itu. Kita kasih tulangan hanya tulangan masalah untuk mengcover susut. Susut. Oh, oke. Karena kita berbicara durability, kalau ini kan bisa jadi kalau kita ngecor sebesar ini kan kategorinya mes konkret, jadi juga tidak bisa langsung dicor sekaligus bertahap. Kita juga ada tulangan susut suhu supaya tidak ada crack akibat susut suhu. Tapi memang saya waktu yang ini kebetulan yang pamulang ini saya gambar yang pamulang. Kebetulan ini bukan saya desainernya, pernah saya dipanggil, ini juga saya kasih masukan. Jadi kasih masukannya ini harus, karena bisa jadi orang tidak memodelkan dengan baik, karena memang memodelkan ini pakai elemen sel, solid dan lain-lain itu effort kerjanya cukup berat. Nah ini dia nggak cover. Nah, untung kemarin saya pernah diundang dan kebetulan saya juga yang melaksanakan. Nah, kayak detil-detil di sini dia tidak mempertimbangkan di sini ada dilatasi. Bayangkan kalau ini panjang dan tinggi, tanah dasar di sini pasti akan terbebani oleh si timbunan ringan. Walaupun seringan-ringannya timbunan ringan, kalau ini tingginya 10 meter kali 0,8 ton, itu berarti sekitar 80 kilonewton atau 8 ton per meter persegi. Nah, takut ada perbedaan penurunan, ini kita kasih dilatasi. Oh. Jadi beda, terpisah. Oh, sama satu lagi Pak. Yang mengenai dilatasi. Itu kan didesainnya pakai sambungan ringan ya? Timbunan ringan, sorry. Itu apa bisa diaplikasikan jika tanahnya itu lunak gitu, muka air tanahnya di 0,0 gitu? Bisa tanpa fondasi yang di ujung-ujungnya itu kan kita menggunakan timbunan ringan. Nah, itu apa bisa diaplikasikan kalau misalkan tanahnya itu lunak, muka airnya tinggi? Nah, itu apakah butuh cirki atau segala macamnya itu dalam desain atau gimana itu, Pak? Nah, kalau saya kebetulan nggak menyiapkan gambarnya, kebetulan kita ada desain yang
apa namanya itu di Ciselang. Ciselang. Dia kalau saya gambarkan ini misalkan ada sungai, ini ada abutmennya sini, ini ke belakang saya pakai timbunan ringan. Nah, kemudian kita lihat di sini ada banjir sampai di sini, misalkan. Banjir. Artinya kalau saya buat potongan melintang, di sini misalkan ada air banjir, maka di sini akan ada pressure kan gitu. Ya. Nah, kita akan cek timbunan ringan ini lebih berat mana dengan uplift ini. Itu satu. Yang kedua, ketika ini ya bisa jadi banjir itu cukup deras, dia ada tekanan air di sini kan gitu. Ini akan lari nggak di sini? Nah, yang Ciselang itu saya kasih semacam sirki berupa si mini pile. Mini pile saya masukkan ke timbunan ringan itu sekitar 2D. 2D. Jadi mini pile ini 20, saya kali 2 berarti 40 cm yang masuk. Nah, kemudian selain masalah untuk sirki, yang pancang ini juga berguna untuk apa? Jadi sempat ada perdebatan saya dengan orang Tujatan. Dia berpikir bahwa timbunan ringan ini merupakan solusi mutlak untuk kondisi tanah yang jelek. Nah, saya berpikir, walaupun timbunan ringan, tetap aja dia memiliki berat. Ada proses konsolidasi dan seterusnya. Apalagi ketika tanah di sini itu tanah yang sifatnya compressible, walaupun dibebani kecil ya tetap akan terjadi proses pemampatan. Nah, begitu saya lihat itu akan terjadi penurunan walaupun dengan timbunan ringan, sehingga saya menggunakan di sini ada mini pile sampai ketinggian di mana dia bebannya membuat dia ada penurunan. Jadi memang harus dicek. Jadi tidak mutlak timbunan ringan ini mau digunakan di rawa atau apapun tanpa treatment bisa diaplikasikan, tidak bisa. Apalagi di manual pedoman timbunan ringan itu dia ada statement mengatakan bahwa settlement untuk setelah dia dikonstruksi itu harus sudah terjadi 90%. Sisanya itu setelah konstruksi. Nah, artinya tidak diizinkan penurunan yang besar setelah jembatan itu selesai dibangun. Itu ada di SNI untuk yang masalah timbunan ringan. Kalau perlu nanti saya share itu. Oke, Pak. Sama yang terakhir nih, Pak. Terakhir. Itu dari data gempanya itu kan tadi keluar 3 periode ya? Nah, yang paling, kan tadi dipilih yang paling menentukan. Yang paling menentukan tuh yang mana sih, Pak? Dari 3 itu, Pak? Oke. Clear. Nah, ini yang paling menentukan ketika diuji di lapangan itu periode struktur itu di bentar, saya buka dulu. Nah, ini sudah terlalu lama nih proyeknya. Ini frekuensinya itu di 8,79 Hz. Nah, 8,9 Hz itu kan berarti 1 per, kalau dikonversi ke periode berarti 1 per T kan? Iya, 1 per T. 1 per F. Kita coba cek tadi mana. 8,79. Satu dibagi 0,792 itu 1,2. 1 dibagi 3,8. Ini jepit, Pak.
Oh. Berarti yang paling mendekati itu pemodelan jepit ya, Pak ya? Pak ya, Bang ya? Bentar, saya cek. 1 dibagi 0,096. Ya, kurang lebih mendekati yang jepit. Pemodelan jepit ya. Tapi sebetulnya ini kan juga belum tentu kenapa? Karena uji beban itu hanya menggunakan beban truk yang disuruh loncat kan. Oh, yang pakai ini kayak berapa senti itu ya, Pak ya? Beban Ya, kejut ya? kayu 20 cm dia disuruh jumping kan gitu. Bebannya kan kecil kan. Oh. Jadi takutnya muncul malah mod keberapa gitu maksudnya ya? Oh, oke. Kenapa kita harus membuat 3 begini? Karena kita tidak punya keyakinan kira-kira mana struktur yang mendekati. Karena pola pikirnya gini. Bayangkan kalau kita lihat nih secara fisik ya, kita lihat secara fisik jembatan ini. Kita ini diskusi aja nih, diskusi. Nah, ketakutan itu kan kita selaku engineer harus bisa menjawab kan. Bayangkan struktur sekaku ini ketika terjadi gempa, dia kan berada di atas tanah. Untuk struktur yang kaku begini, ini bisa jadi dia akan mengikuti pergerakan tanah. Kalau dijepit kan seolah-olah dia diem kan. Tanahnya bergerak kemana, strukturnya diem. Itu kan jepit artinya kan. Nah, dengan itu juga terlalu naif lah. Tapi untuk desain, ketika kita nggak yakin, kita bisa pakai itu kan. Yang penting struktur itu aman, tapi memang menjadi tidak optimal. Sedangkan desain itu kan kita optimal. Tapi di sisi lain juga kita engineer ada suatu ketakutan, tidak confident terhadap itu, saya lebih memilih memodelkan tiga-tiganya, mana yang paling konservatif kan. Dan ini juga tadi kita berbicara mod yang berbeda. Ini kan kita mod melihat, kalau kita lihat ini mod vertikal, horizontal kan. Ini mod horizontal. Bisa dilihat nih pergerakannya. Gerak, Pak. Gerak ya. Kita lihat nih modnya horizontal dominan kan. Jadi ketika terjadi gempa dia dominan, pertama kali yang terserang itu ke arah melintang karena dia ke arah memanjang lebih kaku. Kita lihat video yang paling atas. Dia juga lihat ke arah lateral. Kita lihat lagi yang ini juga ke arah lateral. Sedangkan mod yang tadi adalah mod untuk vertikal. Yang waktu uji beban. Ini dua barang yang nggak bisa dibandingkan ya, karena ini lateral, sedangkan yang waktu uji dengan beban jumping kan tidak bisa memberikan respon struktur untuk bergerak ke arah lateral. Oh gitu. Ini memang harusnya dibongkar lagi modelnya, dicek karena udah lupa lagi nih ya. Oke Pak, paling itu aja Pak kalau pertanyaan saya sih Pak. Oke. Jadi prinsipnya gitu ya, yang saya gunakan di sini ada ketidakconfidentan, ya saya modelkan aja dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan. Oke, ada lagi? Mau tanya Pak? Ya. Pak, itu model sambungan antara timbunan tanah, timbunan apa namanya? Tadi mortar foam ya Pak ya? Mortar foam ke jembatan itunya dilatasi ya Pak itu ya Pak ya? Mortar foam ke corrugated steel atau apa? Ya ke corrugated steel Pak. Bukan, ini kan modelnya kan cuman sampai sini kan dia ada belakangnya ada kayak pendekatnya ya Pak ya, timbunan pendekat. Itu dimodelin sebagai beban atau dimodelkan sebagai jepit atau apa Pak ya? Maksudnya yang sebelah kiri kanannya itu loh. Oke, jadi ini yang bertanya Han ini ya, Han ya? Ya betul Pak. Oke, jadi gini Han, saya membuat permodelan itu hanya struktur utama saja. Jadi yang struktur pendekat ini saya tidak modelkan. Karena di sini saya kasih dilatasi yang mana dia tidak menyambung. Jadi di lapangan itu sederhananya saya kasih plastik tuh antara struktur utama dengan offbeat. Jadi dia bisa free, jadi tidak akan saling berpengaruh atau tidak ada koneksi lah.
Nggak jadi, berarti ke struktur utamanya nggak jadi beban itu Pak, yang Pak, oklitnya? nah, jadi beban. Karena kita lihat dari garis pile cap ini, saya putus nih, saya benar-benar break nih di sini. Oh, di break. Di break, kemudian di lapangan itu, ini saya kasih styrofoam dan plastik nih. Jadi struktur beton lama atau timbunan ringan dengan beton wall, di sini sebetulnya ada wall. Ini saya buka CAD-nya. Ini kan ada kelihatan nih garis nih. Nah, garis, ini beton nih yang ini nih. Yang diarsir yang ini nih. Nah, ini beton nih. Beton. Tidak saya konekkan dengan timbunan ringan di sini. Ini saya kasih dilatasi. Karena kalau dikonekkan bahaya, bayangkan aja. Kita punya struktur timbunan ringan di sini, cukup tinggi kan. Ini dengan ini itu relatif hampir sama bebannya. Relatif hampir sama. Relatif hampir sama. Yang ini ditumpu pondasi, yang ini enggak. Pasti akan beda fleksibilitas kan itu, beda kekakuannya. Ini bisa dibilang nih tahu, ini tempe gitu. Ini tahu nih tidak ada sesuatu, di sini ada suatu pondasi ini yang diteruskan sampai tanah keras. Nah, kalau ini sampai terjadi perbedaan penurunan, kita akan repot menganalisa timbunan ringan ini, karena timbunan ringan ini hanya barangnya berupa mortar yang dari pasir dengan semen, dengan pom. Kekuatannya juga tidak tinggi untuk menerima beban-beban sekunder akibat perbedaan penurunan. Jadi kekhawatiran itu kita buat itu di break saja. Nah, jadi kalaupun nanti misalkan terburuknya, karena ini sudah dicek terhadap penurunan relatif tidak ada masalah. Nah, kalau sampai ini misalkan terjadi penurunan, kita pemeliharaan pun hanya sekedar mengoverlay di daerah sini saja. Bayangkan kalau ini terjadi perbedaan penurunan, menimbulkan retak dan lain-lain. Nah, pertanyaannya bagaimana melakukan pemeliharaan timbunan ringan yang retak. Sedangkan ini barangnya barang masif. Nah, memikirkan hal itu, biarkan aja dia turun kalaupun terjadi penurunan. Saya tidak akan repot-repot pemeliharaan, tinggal di overlay aja di atas. Itulah konsepnya kenapa dibuat dilatasi di situ. Oke, Pak. Nah, satu lagi saya ingin cerita yang ini nih, yang barier nih, barier. Yang barier itu begini. Mana ada potongan melintang. Ini dia. Ini kan kalau dibikin di jembatan itu kan dia punya slab kan, punya slab. Dia punya slab, kemudian ada stek ke sini. Nah, dulu kenapa timbunan, ada yang bilang gini, kok boros banget sih setelah timbunan ringan dikasih lagi rigid gitu. Apalagi dulu belum ada timbunan ringan yang untuk perkerasan, untuk bukan lapis pondasi tapi untuk lapis atas. Itu dia speknya beda, dia timbunan ringan dengan 2000 kPa. Kalau ini yang lapis pondasi timbunan ringannya itu 800 kPa. Nah, tapi mau menggunakan 200 kPa maupun 2000 kPa maupun 800 kPa. Pertanyaannya adalah ketika kita menggunakan struktur ini, bagaimana mengkonekkan barier atau penumpu bariernya mau di mana ketika barier ini didesain harus kuat untuk menerima beban tumbuh kendaraan. Nah, makanya setiap saya desain timbunan ringan, saya selalu memilih untuk lapisan perkerasannya itu saya menggunakan rigid supaya apa? Saya bisa mengkonekkan barier itu ke tulang, ke slab. Bayangkan ini kalau kita punya beban tumbuk yang cukup besar nih kendaraan kalau dia mau menabrak, ini akan terjadi momen kurang lebih begini. Momen cantilever kan. Nah, momen ini cantilever ini kan harus ada yang menahan. Nah, makanya saya masih
selalu menggunakan setiap ada timbunan ringan menggunakan si slab ini. Jadi tulangan barrier ini saya bisa konekkan ke si slab. Nah, jadi ketika ini saya lakukan analisa lokal, ini saya kasih ban tumbuk, ada momen cantilever di sini untuk mendesain tulangan barrier, kemudian momen ini juga harus ditahan oleh slab, saya kasih tulangan ke sini. Kemudian saya hitung friksi ini, friksi si slab dengan si timbunan ringan, supaya untuk mengecek ketika terjadi tumbukan si slab dengan barrier tidak tergeser. Kurang lebih begitu ini desainnya ini yang kadang-kadang mungkin sebagai desainer harus memikirkan ini bagaimana si barrier ini bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai nanti ini tertubuh kendaraan, bariernya jatuh dengan kendaraan-kendaraannya. Itu bisa fatal. Oh ya Pak ya Bang. Pak, mumpung lagi buka AutoCAD, saya boleh sekalian lihat detail sambungan antara segmen-segmen si bajanya itu nggak Pak? Biar bisa melengkungnya tuh gimana sih sebenarnya? Oh, kalau mau lihat itu nanti saya kasih lihat pas pelaksanaan aja lebih kebayang. Oh, boleh. Pelaksanaan. Kira-kira kita mau lanjut ke ke uji beban atau masih ada yang mau didiskusikan untuk ini desain? Ya Pak, saya Budi Pak, saya mau menanyakan. Untuk yang pelatnya itu dia tulangannya itu cukup untuk tulangan pertimbangan untuk barrier, atau pelatnya itu juga sebagai perkerasan jalan dengan anggapan beton ringan itu ya tetap timbunan gitu, nggak punya kekuatan. Jadi kita harus perkuat dengan tulangan di pelatnya Pak untuk menahan beban jalan. Atau seperti apa Pak? Oke, jadi konsepnya kan gini, kita kalau berbicara rigid kan dia bisa ditulangi, bisa tidak kan itu. Nah, untuk kasus ini, itu penulangan itu untuk rigid saya hanya untuk masalah susut saja. Kemudian juga untuk mengakomodir yang barrier. Coba cari gambar tulangan slab ya. Nih kayak gini. Jadi waktu mendesain barrier ini kita modelkan seperti tadi. Kita modelkan seperti ini. Nah, kita kasih di sini ada spring-spring untuk mensimulasikan koneksi antara si timbunan ringan dengan si slab. Kita kasih beban. Kemudian kita lihat seberapa panjang efek momen. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ini misalkan slab, ini ada ada bariernya, kemudian saya kasih spring-spring di sini, dia akan ada momen begini, kemudian di sini juga ada momen yang sama besar dengan si barrier ini. Nah, itu sampai mana dia pengaruhnya. Dari pemodelan itu kita cukup menulangi sampai sejauh ini saja. Nah ini kita kasih hanya untuk mengakomodir tulangan susut dan suhu saja. Tapi sempat ada perdebatan yang waktu di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Tengah itu Ersa mungkin kenal tuh desainernya Pak Wira. Sempat telepon juga ke saya. Kebetulan yang di sana ada yang terlibat di yang Jawa Tengah itu apa namanya? Kelonengan ya Pak? Apa? Kelonengan. Kelonengan. Itu ada ahli beton di sana, Pak John Dahtar. Dia
mengharuskan di slab itu menggunakan tulangan minimum seperti kolom. Ya saya. Jadi kenapa Pak John Dasar mengasumsikan seperti itu? Jadi kalau saya lihat longnya nih ya, saya lihat long. Jadi kekhawatiran Pak John Dasar itu, saya di sini punya timunan ringan, bayangkan sepanjang dari sini ke sini. Ini, sini, dan kita buat dilatasi, biasanya dia buat dilatasi di sini. Nah, kekhawatiran Pak John Dasar adalah si timunan ringan itu hanya didilatasi di daerah sini. Sedangkan ini ke sini menerus. Pertanyaannya adalah, seberapa yakin bahwa di situ tidak akan ada penurunan? Karena di sini kita lihat tinggi timunan ringan dari setelah selesai urusan setelah selesai dengan jembatan utama, ini ke sini kan cukup bervariasi tingginya. Kemudian tanah di sini juga belum tentu homogen. Nah, bagaimana kalau si timunan ringan itu turun? Karena tidak ada dilatasi di sini. Nah, itu satu. Yang kedua, di lapangan rigidnya dibuat menerus di dalam gambar. Nah, makanya si tulangan rigid itu diberi tulangan minimum kolom 1% untuk mengakomodir gaya-gaya untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi kadang-kadang ngedesain ini juga tergantung kepada asumsi yang mana juga nanti mempengaruhi ke biaya. Mau dipakai yang kelonengan 1%, ya bayangkan aja. Rigid yang biasanya hanya tulangan wire mesh, itu pakai dowel, ini pakai tulangan seperti kolom 1% dari area. Ya lumayan, bikin sakit perut biayanya. Tapi apa yang disampaikan Pak John Dasar bisa terjadi. Secara logika, tanah di situ bisa jadi tidak homogen. Kemudian sepanjang 80 meter misalkan, saya nggak tahu yang kolonengan, lupa lagi. Yang kolonengan itu misalkan anggaplah sama dengan 80 meter. Tidak ada dilatasi. Nah, ketika timbunan ringan turun karena tanahnya misalkan tidak terlalu bagus, atau ada yang tidak homogen, sebagian itu ada yang jelek, karena di pekerjaan tanah itu kan kadang-kadang seperti itu, tanah dasar itu. Nah, kalau itu sampai terjadi penurunan, kemudian si slabnya itu atau si rigidnya tidak dibuat seperti di jalan raya di brick per 5 meter, ini dibuat menerus, maka kekhawatiran itu terjadi. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa rigid di timunan ringan tidak ada dilatasi seperti di jalan per 5 meter. Kenapa? Karena timunan ringan ini harus tidak boleh terganggu atau terkena air. Itu yang jadi masalah kenapa di timunan ringan rigid itu dibuat menerus. Timunan ringan. Rigid. Ya, timunan ringan tadi barangnya kayak gini. Memang persyaratan dari hujatan tidak boleh terkena air. Makanya selalu timunan ringan itu, ini di samping-sampingnya itu selalu harus diproteksi. Apakah dengan beton atau dengan plesteran yang biasanya di atas 5 cm. Kemudian itu, ini mana timunan ring. Nah, bayangkan nih barangnya kayak gini, kalau nggak proteksi itu ketumbuk mobil tuh bisa hancur. Karena air nggak boleh, dia juga harus diproteksi. Beda kalau dengan beton, dihajar mobil mungkin masih kuat kalau untuk beton yang masif. Tapi kalau ini walaupun masif, dia kebentur mobil, dia hancur. Nah, ini kayak yang kita di Kemayoran, ada Kanstin,
ada kansin nih, kita kasih pader nih karena ada kekhawatiran. Dan di lapangan juga pernah tertabrak ya Im ya. Cuman fotonya kita nggak simpan itu. Ada fotonya waktu ketabrak mobil itu. Bayangkan kalau itu nggak diproteksi dengan ornamen pakai apa plesteran acian itu 5 cm, kalau dia langsung terkena timbunan ringan udah pasti gompal. Halo Pak Bang. Yuk. Mungkin kita buka untuk satu penanya lagi ya Pak, mengingat waktunya sudah semakin larut malam. Lalu mungkin untuk topik berikutnya kita mungkin dibagi jadi 2 sesi ini Pak, untuk diskusi epicentrum yang ke-7 ini, karena kalau menurut saya udah semakin malam mungkin tidak semakin kondusif lagi Pak, walaupun topik utamanya pelaksanaan ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Siap, baik. Nanti untuk waktunya mungkin kami akan kabarkan. Untuk penanya berikutnya mungkin dipersilakan untuk Pak Adrian, Pak. Iya, baik, terima kasih. Pak Ebang, izin bertanya, Pak. Siap, Pak Adrian. Pak, untuk timbunan ringan yang konkretnya itu, apakah dimodelkan juga, Pak, di Midas? Terus kalau misalnya tidak dimodelkan, kenapa? Dan kalau dimodelkan, itu seperti apa gitu, Pak? Seperti itu. Oke, saya akan buat simulasi seperti ini. Sebentar, ini mengeluarkan laser. Ini di mana nih? Kita kan berarti kalau berbicara operate, kita akan punya struktur seperti ini. Ini berada di atas tanah. Pertama, ini sudah murni mainan orang geoteknik. Jadi seolah-olah ini ada tanah. Di sini ada beban segitiga dari si timbunan ringan. Oke, dari timbunan ringan. Nah, disinilah orang geoteknik akan memeriksa bagaimana kondisi tanahnya. Itu satu. Kondisi tanahnya stabil nggak dengan memikul beban berat sendiri timbunan ringan berikut dengan beban lalu lintas. Itu satu. Kemudian kalau kita potong ini ke sini, maka dia akan ada bentuk seperti ini. Ketika ada gempa atau ada kondisi beban lalu lintas anbalan, ini dicek, dia stabil nggak? Apakah dengan beban anbalan dia bisa terguling ke sini atau tidak? Ketika gempa dia bisa terguling ke sini atau tidak. Makanya ini permainan lebar dengan tinggi. Itu satu poin tadi yang tanah dasar, poin kedua yang ini. Sekarang kalau berbicara dari sisi kekuatan, saya punya barang misalkan ini timbunan ringan tingginya 6 meter. Kita tahu di sini adalah UCS-nya itu 800 kPa. Kemudian di sini saya punya rigid 27 cm. Kemudian di sini saya punya bidang kontak roda. Beban bidang kontak roda itu sekitar 112,5 kilonewton. Bidang kontak roda itu ukurannya kalau terlihat di SNI itu ukurannya adalah 0,2 kali 0,5. Kita tinggal cek 112,5 kilonewton dibagi dengan area ini. Ini kan ada efek dari sirpan. Dia akan meneruskan beban lalu lintas ke si rigid itu, akan ada pola 45 derajat ini. Jadi kita tinggal hitung 112,5 kilonewton
dibagi dengan area 0,2 kali 0,5 itu masih lebih kecil nggak dengan FC prime-nya si rigid. Kalau lolos berarti rigid udah oke, masuk. Sekarang timbunan ringan. Kalau timbunan ringannya itu masuk nggak UCS-nya? Sekarang kita simulasi. Ini tebalnya 20 cm, berarti ini kita akan punya pelebaran seperti ini, tapak. Maka kalau saya punya ini 0,2, ini ke sini akan menjadi, kalau dianggap ini kita bulatkan lah 30 cm ya, berarti 30 ditambah dengan 20, berarti 80 cm, 0,8. Sekarang saya punya yang ke arah sini 0,3 tambah 0,5 berarti 1,1. Nah, kita akan cek 112,5 kilonewton dibagi dengan 0,8 kali 1,1. Berapa nih kira-kira? Coba saya cek. 127, Pak. Berapa? 127. 127. 127 KPA ya? KPA ya, ya Pak. Beton ringan saya 800 KPA. Artinya aman kan? Ya. Jadi saya ngeceknya untuk timbunan ringan seperti ini saja. Jadi timbunan ringan saya hancur nggak dengan beban kendaraan ini. Itu satu. Yang kedua, geoteknik harus mengecek ini terhadap stabilitas. Kan ada guling, geser, amblas. Nah, jadi cukup seperti ini aja, tidak perlu dimodelkan kalau menurut saya. Kalau mau dimodelkan juga bagus. Tapi dengan pendekatan seperti ini kan sudah tidak perlu. Bayangkan aja kita di sini ke paling bawah kan tegangan semakin disebarkan ya kan. Berarti ke bawah itu tegangannya semakin kecil karena disebarkan ke area yang lebih luas. Begitu Pak Adrian. Baik, Pak Bang. Terima kasih. Mantap. Cuman ini tulisannya jelek kan, teka artinya ya. Bagus dah Pak. Siap. Oke, begitu aja kira-kira. Oke Ben, gimana Ben? Ya Pak. Lanjut kita ke pelaksanaan, ke uji beban dan pelaksanaan. Ya Pak, kalau menurut saya mungkin kalau untuk uji pelaksanaan, untuk uji beban itu kira-kira berapa lama Pak kira-kira? Soalnya kalau menurut saya setelah di atas jam saya bisa buat menjelaskan dalam waktu 5 menit saja kayaknya. Oh ya boleh Pak, cuman mungkin kan masih ada bagian pelaksanaan ya Pak? Pelaksanaan bisa dibuat 10 menit Ben. Oh, untuk teman-teman apakah? Karena nanti banyak videonya, gampang lah. Karena dengan video pasti nanti kebayang. Oh ya oke Pak, boleh Pak. Mungkin saya bagi begini Pak, untuk bagian presentasi Bapak bisa dilanjutkan terus. Tapi untuk pertanyaan jadinya bisa dititipkan dulu Pak. Nanti mungkin pertanyaannya kita bisa kumpulkan dulu. Mungkin di hari lain kita akan jawab gitu Pak. Boleh Ben. Oke. Ini aja tanggung biar lengkap. Tadi kan kita bicara konsep, terus ke perencanaan, terus ke pelaksanaan, ke uji beban, terus pelaksanaan biar lengkap. Ya boleh Pak. Saya percepat aja. Mungkin saya beritahu dulu ke teman-teman. Mungkin untuk yang ingin bertanya bisa langsung chat ke host atau co-host. Pertanyaannya apa nanti akan kami tampung, lalu akan kami berikan ke Pak Bang untuk nanti dijawab di kemudian hari ya. Akan lanjut Pak. Nih, Ben ya, saya akan percepat karena waktu udah malam. Jadi saya ingin menyampaikan gini, corrugated steel itu terdiri dari lempengan-lempengan plat. Ini bilangnya itu istilah kerennya seam plate. Nah, corrugated itu dia punya properti ada tebal plat, thickness, ada kedalaman si corrugatednya, dan ada spasi atau pitch-nya. Nah, jadi si struktur baja bergelombang itu disusun dari seam plate ini. Nah, saya ingin ngasih tahu bahwa yang namanya tipe-tipe
struktur terkubur itu atau pelengkung itu, korrugated itu, ada yang bentuknya pipa, ini biasanya untuk gorong-gorong. Kemudian ada yang single radius itu biasanya dia bentangannya pendek. Single radius karena dia seperti setengah lingkaran. Kemudian ada yang 2 radius. Nah, 2 radius ini jadi dia ada 2 radius nih. Radius ke-1, radius kedua, dan ini radius yang sama dengan yang ini. Jadi dia lebih kepada low profile arch. Oke, ini bentuknya yang low profile arch, ini yang high profile arch, dan seterusnya. Ini bentuknya nih, nanti jadi si plate itu tuh nanti dia ada lubang-lubang ini nih. Nanti dia baut nih. Nah, nanti kita juga harus ngecek baut nih. Kan kita dari permodelan itu dapat gaya, kurang lebih gaya aksial di sini. Aksial itu yang harus di-cover oleh baut-baut ini dengan safety factor 3. Oke, nah ini gimana cara buatnya si corrugated itu? Cara buatnya gini. Ini disebutnya istilahnya itu coil. Jadi dia ada plat digulung nih dengan ketebalan tertentu, gulung. Kemudian dia masukkan ke mesin, dia nanti keluar menjadi begini nih, di-press. Ini biar tahu barangnya corrugated kayak gimana, biar nanti pas ngomongin pelaksanaan nyambung ketika saya percepat. Nah, ini masalah uji beban. Jadi, sebelum digunakan untuk umum, jembatan itu saya uji dulu keamanannya. Ketika sudah dipastikan aman, baru saya akan lakukan open traffic. Nah, intinya apa? Kita punya model dan kita punya lapangan. Nah, model itu menjadi threshold-nya. Nah, biasanya ada 2 pendekatan uji di lapangan itu, statik dan dinamik. Nah, saya punya threshold di permodelan. Kemudian, saya akan melakukan uji beban di lapangan. Uji beban di lapangan itu bisa 100% UDL-CAL, atau bisa jadi 60% dari UDL-CAL atau 70 atau 80. Nah, intinya adalah mendekati 100% itu juga terlalu bahaya. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik tidak 100%. Kemudian juga ke biaya mahal, karena nanti beban uji ini harus melibatkan truk, diisi, dan seterusnya itu melibatkan biaya. Nah, intinya uji beban ini besarannya adalah harus bisa memberikan efek di lapangan. Misalkan kalau saya punya jembatan seperti Flyover Antapani, kalau saya misalkan uji bebannya dengan 1 Innova, itu tidak akan termobilisasi, deformasi, dan lain-lainnya. Nah, makanya saya putuskan waktu itu 60% dari beban rencana. Jatuhnya itu adalah 6 truk dengan masing-masing truk 21 ton. Nah, saya buat konfigurasi pembebanan atau pola penyimpanan uji beban di lapangan itu seperti ini. Dia ada beban truk 1 masuk sini, kedua di sini, ketiga di sini, dan seterusnya. Ini tujuannya apa? Pertama, mobil itu harus bisa masuk dan keluar dengan tanpa terhalangi. Nah, kemudian kenapa ada beban itu masuk, dicatat, beban ke-1 dicatat, beban kedua dicatat, dan seterusnya. Kemudian ada unloading. Ini untuk melihat apakah perilakunya elastik atau tidak. Jadi ketika dibebani, itu akan terjadi deformasi, ditingkatkan lagi bebannya, berdeformasi lagi, ditambah lagi bebannya, berdeformasi lagi. Kemudian kita ada simulasi unloading. Ketika beban itu dibuang, sesuai dengan penambahan beban, dia balik lagi nggak untuk melihat apakah deformasi dan regangannya itu masih elastik atau tidak. Jadi poinnya untuk statik kita bandingkan antara model dengan lapangan. Jadi di model kita buat beban uji 60%, di lapangan pun diuji dengan beban 60%. Kita cek deformasi di lapangan dan model. Nah, model ini threshold-nya. Jadi kalau deformasi di lapangan lebih besar daripada permodelan, maka apa yang direncanakan di model dengan di lapangan itu akan berbeda. Artinya yang di lapangan itu lebih jelek dibandingkan yang direncanakan. Itu artinya jembatan bermasalah atau tidak dibuat sesuai dengan yang direncanakan.
Jadi intinya di lapangan itu harus memberikan nilai minimal sama. Kalau dia lebih jelek, berarti yang di lapangan itu tidak dibuat atau tidak dilaksanakan dengan sesuai rencana. Itu satu. Yang masalah si pengujian statik. Jadi ini kita simulasikan nih truk-truk, nih truk 1 di sini, truk kedua di sini, truk ketiga di sini, truk keempat di sini. Nah, di dalam model pun kita catat tuh riwayat deformasi terkait penyimpanan beban. Dan di lapangan pun kita akan catat. Nah, kita akan catat nih hasil lapangan, kita plotkan dengan model. Kita plotkan dengan model. Nah, ini dokumentasinya yang di lapangan. Nah, ini kita plotkan nih. Deformasi aktual itu yang si warna oranye. Model itu yang merah. Nah, di sini kita lihat nih, deformasinya kecil banget gitu. Hasil aktual lapangan maupun model. Karena saya punya keyakinan di awal ini struktur udah sangat kuat. Gitu. Makanya deformasinya itu hanya 1 mili, 0,9 mili, dan bisa jadi itu juga ada faktor error dari pengukuran menggunakan total station. Karena kalau untuk bermain mili-mili kayak gini, apalagi di bawah 1 mili, itu alatnya harus yang lebih canggih. Jadi ketika ada yang di aktual itu melebihi dari model, itu ada selisih di model itu 0,2 mili, di lapangan 1 mili, ini saya anggap mungkin faktor error pengukuran. Jadi struktur baja pelengkung, baja bergelombang dengan mortar foam itu strukturnya kaku sekali. Karena bisa jadi corrugated-nya pun dibuang, itu struktur masih berdiri, karena itu seperti kita membuat bangunan zaman dulu pelengkung menggunakan bata. Dia bisa berdiri kan, karena efek dari kompresi itu. Jadi ini bisa dibilang nih strukturnya sangat kaku, dan di lapangan juga hasil pengukuran menunjukkan hanya deformasi itu di bawah 1 mili. Mungkin ada yang lintas-lintas tadi 1,2 mili. Ya, jadi disimpulkan yang masalah uji statik terkait deformasi dan regangan itu efeknya kecil sekali. Kemudian ini masalah uji dinamik, jadi ini dipasang sensor, ada 3 sensor dipasang. Kemudian si mobil itu disuruh loncat dengan ukuran balok 12 x 15 cm sepanjang 4 meter, disuruh loncat, kemudian terjadi getaran, kemudian dicatat di alat. Nah, ini dari hasil pengujian di lapangan, dilakukan 2 kali pengujian, itu datanya frekuensinya di 8,79. Nah, saya tanya, ini periode struktur untuk mod seperti apa? Ini modnya vertikal. Nah, saya bandingkan dengan frekuensi dengan mod yang sama vertikal di model itu hampir mendekati. Ini di hasil pengujian itu di 8,79, sedangkan di permodelan 8,75. Ini masih sebetulnya ini tidak bagus. Apa yang di dalam permodelan 875, sedangkan di di lapangan 8,79. Nah, tapi karena ini masih masuk range, hanya selisih berapa persen, itu dianggap mendekati. Intinya berbicara dinamik itu untuk mengetahui frekuensi alami sistem struktur. Frekuensi alami sistem struktur itu fungsi dari kekakuan dan massa. Jadi kalau di lapangan itu frekuensinya atau periodenya itu, periode strukturnya panjang di lapangan, sedangkan di model itu pendek, artinya apa?
yang di lapangan itu dia lebih fleksibel dibandingkan dengan model. Artinya itu tidak bagus. Artinya apa yang dibuat tidak sesuai dengan yang direncanakan kekakuan. Nah, intinya membandingkan itu. Kita punya threshold dari model, faktor kekakuan dan masanya sekian melalui periode atau frekuensi. Nah, di lapangan itu harus minimal sama atau lebih kecil kalau berbicara periode, kalau frekuensi harus lebih besar. Itu mengenai uji beban baik statik maupun dinamik. Secara prinsipnya seperti itu untuk mengetahui di permodelan di lapangan, permodelan di dalam software sebagai threshold dibandingkan dengan di lapangan. Artinya yang di lapangan itu harus lebih kaku daripada model, maka itu dikatakan hasilnya baik. Oke, masuk ke sesi pelaksanaan. Nah, untuk sesi pelaksanaan, saya sepintas menjelaskan bahwa ini ada 3 pelengkung. Satu untuk mengakomodir lalu lintas yang akan dibuat tidak sebidang, yaitu dari Jalan Jakarta dengan Ibrahim Aji. Nah, ini Jalan Jakarta, Antapani ketulusan Jalan Jakarta, ini yang ke Ibrahim Aji mau ke Kiara Condong. Nah, ini ketika pelaksanaan kita mengerjakan yang samping dulu. Kenapa yang samping dulu? Supaya kita tidak menutup jalan. Kenapa? Ketika yang bentang samping sudah selesai, kemudian kita mengerjakan bentangan tengah, maka lalu lintas bisa kita alihkan dulu ke bentangan yang samping. Sehingga pada waktu mengerjakan yang Antapani itu, kita buat side span-nya dulu. Sehingga ketika side span dibuat, yang main span itu yang dari arah utama Ibrahim Aji ke mana? Ke Kiara Condong atau sebaliknya itu tidak terganggu. Nah, setelah side span selesai, mengerjakan main span, yang side span bisa digunakan untuk mengalihkan lalu lintas yang dari Kiara Condong ke Ibrahim Aji. Oke, nah ini tadi kan ada yang bertanya bagaimana sih menggabungkan plat-plat ini. Ini ada baut-bautnya dan ada lubang-lubangnya, nanti ini dibaut nih, sambungannya dibaut. Nah, ini seperti ini ada bautnya, kemudian ada baut angkur yang samping-samping nih. Jadi kalau kita mau buat ada wall di sini, sebelumnya kan biasanya corrugated itu dengan tanah. Kalau tanah kan nggak mungkin bisa berdiri tegak, sehingga di sini disiapkan angkur-angkur untuk sebagai penahan nanti si dinding ketika itu menggunakan tanah. Nah, kemudian si sambungan-sambungan ini tidak boleh bocor. Jadi tidak boleh bocor, makanya harus ada silen, dikasih silen setiap sambungan. Jadi selain ini dibaut, pertama ini sebelum dibaut, sekeliling si plat itu dikasih double tip. Double tip, jadi setelah dikasih double tip, digabungkan dengan yang sebelahnya, nah, supaya dia bisa diam dulu sementara, kemudian dibaut. Setelah dibaut juga nanti bautnya ada penutupnya, dan kemudian juga ini dikasih silen. Karena kalau bocor, corrugated itu, wah itu jelek lah, kayak di Manado itu ada corrugated, struktur baja bergelombang yang 9 meter yang standar, itu kalau hujan tuh kelihatan bocor, jadi jelek. Nah, bagaimana caranya membuat ini? Jadi ini tuh dibuat 3 dulu. Setelah 3 plat, 3 lempengan plat. Jadi kalau kita lihat nih ada 3 plat, digabungkan dulu utuh satu span, setelah itu diangkat. Itu diangkat, ya mungkin ini lihat videonya saja. Nah, ini 3 plat sudah disambung, full utuh satu span, kemudian diangkat. Setelah diangkat, di sini nanti ada kanalnya, ada kanal untuk mengangkurkan si yang namanya corrugated. Nah, ini ada kanalnya nih. Nah, jadi di file cap-nya itu sudah kita siapkan box kanal ini. Nah, nanti setelah dimasukkan ke box kanal, ini nanti dibaut.
Jadi nyawanya geser tuh di sini. Oke. Nah, ini ada video lagi. Nah, ini pada waktu mancang. Nah, ini dikerjakan dengan sistem jacking file. Jadi pertama lakukan positioning, kemudian cek verticality, kemudian itu di jack. Ini kalau tadi 3 sudah jadi, selanjutnya dia kerjakan dengan orang ini hanya dibantu dengan scaffolding. Nah, ini waktu membuat timbunan ringannya. Nah, ini proses pembuatan timbunan ringan. Saya ingin menyampaikan yang ini tadi. Nah, kalau dia sudah satu span utuh dengan apa 3 simplet dulu dibuat. Nah, selanjutnya mereka ada patokan untuk menyambungkan dengan simplet yang lainnya sampai dia lebarnya full. Intinya begitu. Kemudian yang paling penting nanti di sini ada tadi detailing yang belum saya sampaikan. Nah, jadi ini nanti ada semacam kanal. Kanal ini yang tadi buat nyimpan si corrugated, ini kemudian digabungkan. Nah, jangan lupa ini nanti harus di-growting. Harus di-growting karena jangan sampai nanti dia betonnya itu tidak kedap air. Kalau dia nggak kedap air, nanti bisa memperpendek umur si corrugated plate-nya. Nah, kemudian ini dari elevasi jalan dia harus agak lebih tinggi, jadi supaya terhindar dari genangan. Nah, kurang lebih begitu untuk uji beban atau pelaksanaan. Nanti kalau perlu bisa saya share bahannya untuk jadikan arsip lah atau referensi bila mana nanti mendesain atau mengawasi pekerjaan corrugated steel atau struktur baja bergelombang dengan mortar foam. Demikian Pak Beni, silakan. Ya Pak, oke Pak.
Baik, paling untuk sisi pertanyaan bisa dititipkan dulu via chat di room ini atau di WhatsApp grup ya untuk Epicentrum. Lalu Ya, saya berterima kasih Pak kepada Pak Ebang atas presentasinya terkait atas diskusinya juga terkait jembatan dengan struktur baja bergelombang. Lalu mungkin saya minta kesediaan untuk semua rekan dan hadirin mungkin bisa untuk berbagi untuk share cam-nya sebentar karena kami pengen untuk mengabadikan momen ini di mana semuanya sudah ikut diskusi dan untuk kenang-kenangan juga. Ya, saya minta kesediaan untuk teman-teman sekalian. Ada Pak Adrian. Oke, akan saya foto ya. Belum semua kali Benny. Mana nih, Pak Iim nggak kelihatan Pak Iim nih. Halo Pak Iim. Pak Iim bisa memperkenalkan diri sebentar nih. Ini nih project manajernya. Pada Pak Iim, Pak. Pak Iim kok nggak ada ya? Ada, Pak. Udah kabur gitu ya? Ada Pak. Baju hijau, Pak. Nah, itulah project manajernya tuh yang di lapangan. Yang menghadapi preman juga Pak Iim, yang menghadapi preman, LSM, dan seterusnya. Sampai dipanggil jaksa juga Pak Iim. Oke, sebentar saya akan... Oke. Ini untuk Epicentrum yang ke-7 oleh Pak Ebang. Akan saya screenshot juga ya. Nanti akan saya bagikan juga hasil screenshotnya di grup WhatsApp. Oke, terima kasih kepada hadirin-hadirin semua yang udah hadir di diskusi malam ini. Mudah-mudahan diskusinya bisa menambah ilmu, juga menambah wawasan kepada hadirin semua. Mungkin berikutnya Epicentrum akan mengadakan diskusi lainnya bisa dengan Pak Ebang, juga bisa dengan pembicara lainnya. Nanti akan kami kabarkan juga melalui grup WhatsApp ataupun melalui share dari poster-poster yang ada. Oke, terima kasih semua. Terima kasih kepada Pak Ebang ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ebang, Pak Benny. Ya, sama-sama. Ya. Ya, Pak. Oke, diskusi ini kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Pak Iim. Iya, terima kasih Pak Ebang. Pak Iim nih, project manager kita. Thank you Pak Iim. Ya, sama Pak. Terima kasih bahannya Pak Iim. Terima kasih. Sudah berbagi bahan. Oke, saya tutup ya Pak. Terima kasih. Oke, siap.